Assalamualaikum sahabat tani semuanya. Video kali ini adalah video Q&A di mana pertanyaan subscriber yang paling banyak ditanyakan bakalan kita jawabin melalui sebuah video biar semua orang bisa tahu informasinya juga. Dan video ini adalah Q&A episode ke-13. BAM! Buat yang baru pertama kali ke channel ini, perkenalkan nama saya Rizali Ansar dan saya seorang penyuluh pertanian lapangan. Silahkan klik tombol subscribe-nya untuk terus mendapatkan informasi terbaru dan update terbaru dari channel ini, oke? Oke, kita mulai ya sahabat tani dari pertanyaan pertama dari akun Inovasi Petani. Setahu Bapak, adakah bakteri yang bisa menyembuhkan tanaman yang sakit? Oke, menarik. Bakteri yang bisa sembuhkan tanaman yang sakit. Nah, jadi gini ya sahabat tani, pernah suatu ketika itu ketua Gapoktan saya di situ namanya Pak Murjani ya sahabat tani. Nah, jadi waktu itu beliau kita ajarin untuk membuat yang namanya bakteri fotosintesis dengan menggunakan 3 bahan, yaitu air kolam ikan, kemudian telur dan juga micin. Dan setelah 21 hari maka jadilah yang seperti ini ya sahabat tani. Dan ini mumpung lagi bahas soal bakteri fotosintesis, buat Anda yang pernah nonton video yang ini ya sahabat tani tentang tutorial pembuatan bakteri fotosintesis, itu tuh nggak perlu ya sahabat tani pakai kecap ikan, itu juga nggak jadi masalah. Tetapi yang paling penting gunakan air kolam ikan, oke? Oke, saya lanjutin ceritanya ya sahabat tani. Kemudian Pak Murjani ini tuh iseng-iseng buat nyemprotkan rutin ya sahabat tani bakteri fotosintesis itu 4 hari sekali ke tanaman cabai yang kena daun yang keriting dan juga kuning gitu ya sahabat tani. Dan ternyata 2 minggu kemudian ada perubahan yang cukup signifikan. Daun tanaman yang semula keriting dan juga kuning ya sahabat tani kemudian berangsur membaik. Artinya dari sini bisa dicoba loh ya sahabat tani, buat Anda yang punya tanaman yang kuning dan juga keriting itu boleh kok ya sahabat tani coba semprotkan bakteri merah fotosintesis, mudah-mudahan tanamannya membaik. Tetapi dengan catatan bahwa hama pembawa penyakit itu tuh mesti dikendalikan terlebih dahulu, terutama yang sudah bersayap kayak gitu ya sahabat tani, yang bentuknya tuh kayak gini. Silakan. Nah, ini nih orangnya yang bikin tanaman Anda tuh kuning dan keriting dan dia udah bersayap yang kayak gini ya sahabat tani. Dan gambar ini tuh saya ambil dengan mikroskop dengan perbesaran 400 kali. Mungkin masih banyak loh ya sahabat tani bakteri-bakteri lain yang memang berpotensi buat sembuhkan tanaman yang sakit. Tetapi ya sahabat tani saat ini kita masih belum bisa meneliti semuanya karena memang terbentur kesibukan juga. Dan mudah-mudahan ke depannya channel ini ada supporter dan juga ada yang mau kerjasama buat melakukan penelitian dan juga pengamatan-pengamatan. Dan siapa tahu di antara sahabat tani yang ingin bekerja sama dengan kami, maka silakan hubungi nomor di bawah ini, silakan dengan admin saya, oke? Kemudian kita lanjut pada pertanyaan kedua dari Bapak Arif. Apa pengaruhnya penyemprotan volume rendah tapi merata sama volume tinggi? Apakah ada perbedaan dari hasil akhirnya? Nah, jadi ya sahabat tani, sepemahaman saya untuk jenis pupuk daun, maka kita tuh kan memasukkan pupuk yang terlarut dalam air terlebih dahulu
ke dalam daun tanaman melalui stomata, dan stomata itu ukurannya sangat-sangat kecil ya sahabat tani. Maka idealnya penyemprotan itu juga mesti dengan nozzle yang partikelnya tuh sangat-sangat kecil. Tetapi sebaliknya, untuk jenis pengendalian hama dan juga penyakit, apalagi Anda tuh mau mengendalikan yang namanya gulma, maka dari pengalaman yang sudah-sudah ya sahabat tani, yang lebih basah itu justru loh lebih baik dalam mematikan jenis gulma pengganggu tanaman. Maka penyemprotan volume tinggi perlu dilakukan dengan kisaran rata-rata yang biasa dilakukan itu kisaran 400 sampai 500 liter per hektarnya kayak gitu ya sahabat tani, dan khusus buat Bapak Arif. Oke? Dan kita lanjut pada pertanyaan ketiga dari Bapak Jejen Mustafa. Kira-kira bakteri IM4 atau Trichoderma dicampur pupuk kimia seperti SP36 atau urea bakalan mati atau tidak? Maka saya jawab gini ya sahabat tani, selama nggak ada kandungan sulfurnya di dalam pupuk tersebut, maka mikroorganismenya tuh kemungkinan besar nggak bakal mati. Dan lagi coba deh ya sahabat tani, kita cek dulu pada kemasan IM4. Nah, di sini ditulisin, coba lihat. Dia itu mengandung bakteri pelarut fosfat. Jadi, saya kira mikroorganisme pada IM4 ini tuh nggak bakal kenapa-napa kalau tercampur dengan SP36 yang mengandung fosfat dan juga urea yang mengandung nitrogen. Apalagi Trichoderma loh ya sahabat tani. Nah, tahu nggak Anda, Trichoderma saya pernah campurkan dengan hidrogen peroksida dengan konsentrasi 50% dan saya ambil 2 ml per liter air. Ternyata Trichodermanya tuh nggak bakal kenapa-napa kayak gitu ya sahabat tani. Artinya sampai di sini saya katakan aman kalau memang Anda mau mencampurkan dengan menggunakan pupuk, tapi pestisida tidak kayak gitu ya sahabat tani. Oke, kita lanjut pada pertanyaan yang keempat dari akun Roy Hamisah. Kalau penggunaan sabun bisa mematikan mikroorganisme, bagaimana pengaruhnya ke unsur hara makro dan mikro? Apakah juga mengurangi efektivitas unsur hara tersebut, terutama yang foliar? Oke, baik. Soal ini sebenarnya sudah pernah saya bahas loh ya sahabat tani. Detail malah pada video yang ini. Silakan buat yang belum nonton, silakan tonton ya setelah ini. Nah, jadi singkatnya, pada media air ternyata pH juga sangat-sangat berperan. Misalnya kita lihat nih pada tabel berikut ini. pH larutan yang asam pada kisaran 5,0, maka unsur hara nitrogen, magnesium, dan kalsium itu tidak bisa terserap dengan lebih optimal. Sedangkan pada pH 6,0 ke atas, maka unsur hara fosfor itu tidak terserap dengan baik juga. Artinya kalau Anda nih tambahin sabun ya sahabat tani, maka berpotensi bakal menaikkan pH dan bisa aja nanti bakal membuat pupuk yang Anda semprotkan itu menjadi tidak optimal terserapnya oleh tanaman Anda. Tetapi, nah ini ada tapinya ya sahabat tani. Mending sebenarnya kalau boleh saya saranin mending jangan deh. Udah banyak banget kejadian campur sana sini, campur sini, campur situ, akhiri dengan sabun cuci piring. Ternyata apa coba? Tanamannya gosong. Akhirnya bukan untung malah jadi buntung gitu ya sahabat tani. Makanya kalau bisa mending jangan, oke? Kemudian kita lanjut pada pertanyaan yang kelima. Nah, ini unik pertanyaannya sahabat tani dari Bapak Apik Cikirai. Pak, apa bisa menggunakan sirup kadaluarsa buat mengganti molase atau gula buat makanan dari mikroorganisme? Nah, pertanyaan ini tuh saya suka ya sahabat tani. Nah, prinsip membuat pupuk organik itu yang paling bagus adalah memanfaatkan limbah agar tidak terbuang, atau istilahnya dikenal dengan nama zero waste. Misalnya nih, Anda bikin pisang goreng, maka kulitnya jangan dibuang, tetapi dibuatlah pupuk organik. Kemudian misal lagi Anda makan rujak nanas misalnya, ya kulitnya jangan dibuang ya sahabat tani, tetapi bikinlah yang namanya ekoenzim, dan tutorial pembuatannya sendiri itu udah ada loh ya sahabat tani videonya di channel ini. Silahkan tonton pada video yang ini. Dan termasuk juga loh sirup yang sudah kadaluarsa. Ya dipakai aja kan daripada terbuang ya enggak?
sebagai pengganti dari molase atau gula buat makanan mikroorganisme. Malah jadi bermanfaat kan, ya nggak? Dipakai aja gitu ya buat Bapak Apik Cikirai, oke? Kita lanjut pada pertanyaan yang ke-6. Dari Bapak Ali Gendoy. Pak, kalau bikin POC kayak PGPR, airnya diganti dengan air leri, apa nggak apa-apa? Nah, kayak gini tuh banyak banget loh ya sahabat tani yang nanya. Jadi sebelum saya jawab, maka izinin dulu deh saya cerita. Jadi ada sahabat tani yang tanya, dalam pembuatan PGPR akar putri maru yang ada pada video yang ini, bisa nggak akar putri malunya itu diganti dengan akar bambu? Katanya seperti itu. Lah udah pernah dibikin loh ya sahabat tani PGPR menggunakan akar bambu pada video yang ini, silakan. Dan cek aja pada kolom komentar, apa coba yang banyak di sana? Katanya susah cari akar bambu, makanya dibuatkan alternatif yang kedua, yaitu apa? Akar putri malu. Mau diganti lagi coba. Maka gini aja deh ya sahabat tani, sebenarnya dalam membuat pupuk organik itu tuh semuanya bergantung dari kreasi kita sendiri. Mau bahan apa aja boleh kok ya sahabat tani. Intinya seperti yang saya jawab pada pertanyaan yang sebelumnya tadi soal sirup. Nah, gunakanlah limbah yang sudah tidak terpakai sehingga meminimalkan sesuatu yang kita buang, dan termasuk juga air cucian beras. Tetapi bedanya yang sudah pernah kami coba di sini ya sahabat tani soal air. Pertama, pada pembuatan PGPR pada video yang ini ya sahabat tani, kita tuh menggunakan air yang sudah direbus ya sahabat tani. Tujuannya apa? Buat mematikan mikroorganisme sebelumnya, sehingga PGPR yang dihasilkan itu PGPR-nya benar-benar murni. Kemudian PGPR kedua pada video yang ini, nah kita tuh menggunakan air hujan ya sahabat tani, karena memang air hujan sendiri masih tidak tercampur sama mikroorganisme apa-apa, dan juga belum terkontaminasi sama apa-apa kayak gitu ya sahabat tani. Dan kalau memang Anda tuh mau pakai air cucian beras sebagai pengencernya gitu ya sahabat tani, maka saran kita mendingan air cucian berasnya itu Anda rebus terlebih dahulu, itu pasti jauh lebih baik gitu ya sahabat tani jawaban saya, oke? Selanjutnya pertanyaan yang ke-7 dari Bapak Chandra Putra. Apakah air cucian beras yang dikumpulkan sampai berminggu-minggu masih bagus untuk dibuat pupuk organik cair? Oke, air cucian beras. Nah, kalau pengalaman kami di sini, kalau Anda tuh memang mau menggunakan air cucian beras itu untuk membuat jakaba atau jamur keberuntungan abadi, maka setelah Anda tuh mencuci beras, maka air cuciannya itu Anda rebus dulu sampai mendidih. Kemudian Anda dinginin, kemudian masukin ke dalam wadah dan tutup menggunakan kain bersih gitu ya sahabat tani, dan simpan di tempat yang gelap selama 21 hari. Dan pengalaman kami di sini, kalau pakai cara itu maka kemungkinan berhasil buat mendapatkan jakaba atau jamur keberuntungan abadi itu lebih tinggi. Dan buat Anda yang belum tahu apa sih manfaat jakaba itu, maka silakan tonton pada video yang ini. Dan kembali soal pertanyaan soal air cucian beras yang sudah berminggu-minggu, maka saran kita maksimal 5-7 harian aja gitu ya sahabat tani. Dan lebih dari itu saran kita mending dipakai ulang yang baru aja kayak gitu ya sahabat tani, jangan sampai 5-7 hari, oke? Kemudian kita lanjut pada pertanyaan ke-8 dari Bapak Ade Faiz Hudaya. Pengukuran pH tanah itu baiknya pada musim hujan atau musim kemarau? Jika diukur pada musim hujan atau musim kemarau, apakah ada bedanya? Oke, sebelum saya menjawab pertanyaan ini, coba deh jawab pertanyaan saya. Menurut Anda, lebih baik nyervis motor hari ini, apa nyervis motornya besok aja? Coba jawab. Ya harus sesuaikan ya enggak? Maka sama juga loh dengan pengukuran pH tanah. Ya mesti disesuaikan ya enggak? Intinya, baik musim kemarau juga musim hujan, maka sebaiknya pengukuran pH tanah tetap rutin untuk dilakukan. Terutama buat Anda yang belum ada tanamannya, maka pengukuran pH tanah itu lebih baik pada saat persiapan lahan sebelum Anda tuh melakukan pengolahan lahan. Dan pengecekan berkala pada saat sudah ada tanamannya itu perlu dilakukan ya sahabat tani. Kalau bisa ya minimal sebulan sekali gitu ya sahabat tani, oke? Dan kita lanjut pada pertanyaan ke-9 dari akun si Jack Sniper. Wah, kalau waktu penyiraman air yang kita pakai itu pH-nya asam, apa sebaiknya kita beri kapur dulu? Oke, kalau coba saya misalin nih,
Anda tuh lagi haus misal, kemudian di depan Anda ada air dan kebetulan airnya tuh keisi sama garam. Kira-kira diminum nggak? Atau cari alternatif yang lain? Maka sama ya sahabat tani, penyiraman pada tanaman Anda. Kalau memang Anda sudah tahu nih pH air yang Anda siramkan itu ternyata rendah atau asam, ya mending cari alternatif air yang lain. Mungkin Anda bertanya, kalau adanya cuman itu ya mesti gimana? Nah, kalau memang ternyata udah ada tanamannya dan air yang cuman ada itu, ya gunakan alternatif ini ya sahabat tani, itu pakai namanya KOH atau kalium hidroksida dan ukur pH airnya tuh sampai di kisaran 6 kayak gitu ya sahabat tani. Dan kalau memang boleh saya saranin nih, kalau memang boleh mendingan maka mending pindah lokasi aja dan cari tempat yang ada sumber air yang tidak asam, itu jauh lebih baik, oke? Dan pertanyaan terakhir atau pertanyaan yang ke-10 dari akun Budi Sudirman. Selain daun bambu, apakah dari daun tanaman lain juga punya mikroorganisme yang sama bagusnya? Oke, pertanyaannya bagus banget, maka langsung saya jawab, itu kalau semua daun yang sudah lapuk apalagi sudah jadi tanah maka pasti mengandung mikroorganisme. Jadi silakan nih kalau Anda mau pakai daun yang sudah lapuk di bawah pohon-pohon gitu ya sahabat, ini tuh boleh kok dipakai, apalagi sebagai biang atau starter dalam pembuatan pupuk organik, itu pasti mantap. Nah, itu tadi 10 buah pertanyaan yang saya jawabkan pada video Q&A episode ke-13 ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan klik tombolnya yang banyak ya sahabat tani dan bagikan kepada teman-teman yang lain. Mudah-mudahan semakin besar manfaatnya. Dan setelahnya ada 4 buah video yang saya rekomendasikan untuk Anda pelajari. Insya Allah akan semakin membuat keilmuan Anda tambah banyak lagi, oke? Saya Rizal Ansar, terima kasih sudah nonton sampai habis. Petani cerdas, pertanian maju jaya luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.